Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang bakal dibanggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ya untuk mapel akidah akhlak kelas 8 MTS. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat dan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas bab yang ke-9, yaitu menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Akhlak ini merupakan akhlak yang buruk ya, yang harus kita hindari. Oke, kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Materi nanti kita akan membahas pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian kita akan membahas juga dalil tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Oke, kalau sudah siap, kalian amati gambar berikut ini ya. Ya, ini adalah perilaku hasad. Wah, silakan kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah perilaku yang tidak baik tentunya. Sudah anak-anak? Kalau sudah, silakan kalian membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut di atas. Seperti contoh, mengapa bisa terjadi permusuhan sebagaimana terdapat pada gambar di atas? Kemudian, apa dampak negatif dari sikap hasad dan dendam? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Ya, ini adalah hasad. Jadi perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku hasad antara lain, kalian perhatikan, cermati dengan baik. Yang pertama adalah adanya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Kemudian selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Ya, ini adalah bentuk ciri perilaku hasad. Selanjutnya, hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kikir dalam dirinya. Jadi tidak mau berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah. Baik ya, itu adalah bentuk atau ciri-ciri perilaku hasad. Selanjutnya, sifat iri ini muncul karena kurangnya percaya diri seseorang dan juga adanya rasa sombong serta rendah budi. Ya, jadi kedengkian, hasad, ya, iri ini adalah muncul karena kurangnya percaya diri, ya, dan juga karena adanya rasa sombong dan rendah budi atau rendah akhlak, ya. Makanya ini harus kita hindari. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya, dalil larangan berbuat hasad. Kalian perhatikan. Ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Mari kita baca bersama. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya adalah jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan
sebagaimana api menghanguskan kayu bakar, ya. Jadi kedengkian ini ibarat seperti, ya, api yang memakan kayu bakar, menghabiskan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, sungguh sangat eh, berbahaya, ya. Ini adalah sifat hasad. Oke, anak-anak sudah paham ya? Ini dalil tentang hasad. Selanjutnya, apa penyebab dari hasad itu? Yang pertama adalah tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang dia terima. Kemudian yang kedua adalah adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Ini harus hati-hati ya, kalau kalian kok merasa tidak senang kepada orang lain, jangan-jangan ada hasad pada diri kalian, ya. Sebisa mungkin kalian harus menghindari sifat hasad ini. Yang selanjutnya adalah adanya perasaan tinggi hati. Tidak senang jika ada orang yang melebihi atau lebih baik dari dirinya. Ya, ini adalah penyebab dari hasad. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya, dampak negatif hasad. Jelas sekali perilaku hasad ini pasti akan membawa dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri, dampak negatifnya adalah yang pertama, menimbulkan perasaan tidak tenang. Kemudian, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis, ya, atau orang yang buruk, ya, orang yang rugi tentunya, ya. Kemudian memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Kemudian banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini dampak negatif bagi diri seseorang. Selanjutnya, dampak negatif bagi orang lain yang pertama adalah akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, muncul rasa dendam antara masyarakat. Yang keempat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Yang kelima, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Ya, ini adalah dampak bagi orang lain. Sungguh sangat berbahaya sekali, ya. Bisa menimbulkan rasa dendam antara masyarakat, ya, terhadap orang lain. Ini nanti menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam hubungan bermasyarakat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu bisa dipahami ya. Ini adalah dampak negatif hasad. Selanjutnya adalah cara menghindari perilaku hasad. Kalian perhatikan, yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan, ya. Memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Kemudian mengembangkan sifat qanaah, dalam arti menerima apa yang menjadinya dan mencukupkan kebutuhannya. Selanjutnya, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita hendaknya selalu bersyukur terhadap karunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersifat qanaah agar kita terhindar dari perilaku hasad. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya, setelah kalian tadi mempelajari mengenai hasad, kita akan lanjut akhlak yang tercela kedua, yaitu dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain, ya. Jadi ini dendam ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita mempunyai dendam dalam hati kita. Adapun dalil yang berkaitan dengan dendam, kalian bisa lihat dalam hadis riwayat
Tabrani. Silahkan kalian perhatikan dan kalian baca hadisnya. Baik anak-anak, Pak Guru akan bacakan artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal. Barang siapa yang tidak ada padanya satupun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya, kecuali yang 3 hal tersebut bagi orang yang dikehendakinya, yaitu yang pertama, seorang yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, orang yang bukan tukang sihir. Yang ketiga, orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya. Hadis riwayat Tabrani. Ya, yang ketiga, orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya, insya Allah nanti ya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalil tentang hasad. Kalian perhatikan, kebalikan sikap dendam adalah al-afwu, yaitu sikap berlapang dada dalam memberikan maaf pada orang yang melakukan kesalahan tanpa disertai rasa benci dan dendam di hatinya, apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan meskipun dia sanggup melakukan pembalasan itu. Ya, jadi lebih baik memaafkan daripada memendam rasa dendam atau marah. Oke anak-anak, bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku dendam diantaranya. Yang pertama, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak berbicara dengan baik, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah, tidak mau menerima nasihat orang lain. Ya, ini adalah bentuk perilaku dendam. Adapun dampak negatif dendam diantaranya dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan, ya, saling menyerang satu sama lain. Kemudian semakin menambah rumitnya masalah, sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Ini adalah dampak negatif dari dendam. Sungguh sangat berbahaya ya, makanya ayo kita hindari perilaku dendam. Bagaimana caranya agar menghindari perilaku dendam ini? Yang pertama, berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Kemudian tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Ya, jadi jangan terburu-buru untuk menyimpan amarah sehingga menjadi dendam. Sebisa mungkin terus bersikap sabar dan lebih baik memaafkan kesalahan orang lain ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, kita sudah mempelajari tentang hasad dan dendam. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, setelah kalian tadi menyimak penjelasan Pak Guru mengenai hasad dan dendam, ini tiba saatnya kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian hasad secara istilah. Yang kedua, tulislah dalil tentang larangan bersikap hasad. Yang ketiga, sebutkan 2 penyebab sikap hasad. Yang keempat, jelaskan pengertian dendam. Dan yang kelima, bagaimanakah cara menghindari perilaku dendam? Sebutkan 2 di antaranya ya. Bagaimana cara menghindari perilaku dendam ini? Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya.
Semoga dengan mengerjakan soal ini kalian nanti akan menjadi lebih paham. Dan pesan Pak Guru, hindari perilaku hasad dan dendam ini, karena ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, akhlak tercela yang harus kita hindari. Oke? Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kita lanjut pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.